banyak konsep dasar negara. Nah, setelah ini kita akan belajar mengenai macam-macam dasar negara yang terkenal di dunia. Yang pertama itu adalah sosialisme. Sosialisme itu adalah ideologi yang berpandangan adanya persamaan dan kesamaan dalam menjalani hidup. Di sini, persamaan adalah merupakan konsekuensi logis dari keprihatinan terhadap suatu kemiskinan. Kemudian dasar negara yang kedua itu adalah liberalisme, yaitu ideologi yang berpaham kebebasan atau adanya pengakuan hak-hak individual yang harus dilindungi dari campur tangan pemerintah dan badan-badan yang lain. Di sini pemerintahan harus didasarkan pada persetujuan rakyat. Kemudian dasar negara yang berikutnya adalah Marxisme dan komunisme. Ini adalah salah satu jenis sosialisme yang mengajarkan tentang teori pertentangan kelas. Dalam konsep Marxisme itu negara hendaknya dipimpin dan lebih mengutamakan kelas pekerja. Sedangkan kalau komunisme itu suatu tujuan dapat dicapai dengan menghalalkan semua cara. Dasar negara yang keempat ada fasisme. Yang dimaksud dengan fasisme itu adalah suatu bentuk kediktatoran yang di dalamnya terdapat unsur-unsur kekerasan dan hal-hal yang bersifat mengabaikan hak-hak asasi warga negara. Kemudian yang kelima itu ada dasar negara kediktatoran. Itu adalah dia misalnya ada seorang pemimpin ya, dia modul kemarin kan sudah saya kasih itu Mbak, e-book ya, udah di-download belum sama Mbak Leli? Yang lainnya udah di-download nggak e-booknya? Ya itu, kalau sudah di-download bisa dilihat di halaman 147. Ya, coba dilihat. Kembali ke kediktatoran ya. Kediktatoran itu adalah suatu sifat di mana dia misalnya ada seorang pemimpin itu dia memimpin secara otoriter, atau dia apa ya istilahnya, dia tidak mau disalahkan ya. Jadi semua yang dia inginkan itu harus dituruti ya, nggak peduli walaupun nanti itu akan merugikan rakyatnya. Gimana Mbak Santi? Udah jelas? Untuk yang dasar negara yang kelima ya, fundamentalisme. Itu ideologi untuk menetapkan agama tertentu sebagai suatu sistem politik dalam negara. Di sini contohnya adalah Afghanistan pada masa pemerintahan Taliban. Di situ dia menggunakan atau menerapkan hukum Islam secara keras kepada warga negaranya.
Selanjutnya kita berbicara mengenai dasar negara Republik Indonesia. Bagi bangsa Indonesia, dasar negara yang sesuai dengan nilai-nilai budaya, sosial, dan nasionalisme bangsa dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara itu adalah Pancasila. Nah, adapun nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu adalah ada beberapa ya. Di sini ada 6, yaitu asas gotong royong. Itu asas yang pertama. Yang dimaksud dengan asas gotong royong itu bekerja bersama-sama untuk kepentingan bersama dan hasilnya dinikmati bersama. Kemudian yang kedua ada asas kekeluargaan. Itu adanya penghargaan dan penghormatan terhadap hak dan kewajiban anggota masyarakat. Yang ketiga ada asas musyawarah, di mana dalam menentukan suatu keputusan yang menyangkut orang banyak itu kita lebih cenderung kepada yang namanya kata mufakat ya. Jadi dalam menentukan suatu perkara yang menyangkut orang banyak, kita itu menggunakan asas musyawarah ya. Kemudian asas keseimbangan dan keselarasan, berarti harus ada keseimbangan antara kehidupan jasmani dan rohani. Kemudian keseimbangan antara kehidupan pribadi dengan masyarakat, serta keseimbangan antara kehidupan pribadi dengan alam sekitarnya. Jadi kalau dilihat dari sini, ini lebih bersifat individu ya, jasmani dan rohani. Kemudian kok di sini antara kehidupan pribadi dan masyarakat, ini berarti dia sudah meluas. Jadi dia yang pertama dianggap sebagai pribadi, itu kemudian dianggap sebagai manusianya sudah dianggap sebagai makhluk sosial. Nah, yang ini lebih tinggi lagi, yaitu selain kehidupan pribadi, kita juga harus mempunyai keseimbangan dengan alam. Asas yang kelima itu ada asas Bhinneka Tunggal Ika, yaitu adanya toleransi kehidupan antara suku-suku bangsa yang berbeda dan antar umat beragama. Kemudian yang terakhir itu ada asas kebersamaan hidup. Di sini seseorang itu tidak dapat hidup seorang diri, melainkan harus hidup dengan orang lain secara bersama-sama dengan menjunjung tinggi asas kekeluargaan dan gotong royong. Jadi dalam Pancasila itu semuanya lengkap ya. Kita bisa mempunyai kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik jika kita menerapkan asas-asas yang terkandung dalam Pancasila. Dari sini ada yang ditanyakan? Setelah kita ngomongin dasar negara atau perannya, dasar-dasar negara, kita sekarang belajar mengenai peran Pancasila sebagai dasar negara. Kalau tadi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, sekarang peran Pancasilanya sebagai dasar negara. Yang pertama